Cek suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Nah, ini saya backgroundnya masih yudisium lagi, padahal kalian kan belum semhas ya. Yudisium Nggak semua apa-apa, Pak. lagi. Manifesting, Pak. Oh, manifesting ini apa nih? Ini fokus grup discussion, bikin kurikulum. Ini bikin kurikulum. Ini harmoni. Ini yudisium lagi, ini yudisium lagi. Ini apa namanya? Grand seminar. Ini webinar. Wah, saya nggak ada yang bagus. Ini aja lah. Ini aja lah ya, anggaplah fokus group discussion. Dan ini kan diskusi malam ceritanya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ini yang akan melakukan kerja lapangan, gitu ya. Ini yang harusnya kerja lapangan itu kan angkatan 2023 ya. Kemudian asistennya angkatan 2022, benar ya? Nah, saya masih belum dapat datanya berapa. Nanti tolong mungkin kakak-kakak asisten dibuatkan form presensi aja. Pakai Google Form, nanti datanya di-share terus dikirim ke saya buat bukti kalau hadir di persiapan kerja lapangan metode Gebrat gitu ya. Sebelumnya udah prakerlap apa aja selain metode Gebrat malam ini? Apa metode Gebrat pertama? Itu magnetik, Pak. Oh, udah magnetik udah ya. Oke, berarti pasangannya magnetik ya biasanya metode Gebrat. Oke, sebetulnya metode mata kuliah kerja lapangan itu yang jadi paling penting itu selain pengetahuan metode geofisika gitu ya, kalian harus punya kemampuan fisik yang cukup gitu ya. Karena nanti di lapangan selama 6 hari gitu ya, 6 hari dengan perjalanan, itu kalian akan banyak sekali menghadapi atau mengalami pengalaman bekerja berkegiatan langsung di luar lapangan gitu ya, di outdoor. Jadi harapannya ya teman-teman punya kemampuan fisik yang cukup gitu ya. Nah, kemudian setelah kemampuan fisik baru kemampuan eh, metode geofisikanya ya. Nanti kalian di lapangan ukur apa yang diukur, apa yang dibaca menggunakan alat apa aja. Nah, saya rasa kemampuan fisik udah disiapkan gitu ya. Kemarin saya diskusi dengan Pak Nugroho katanya udah beberapa latihan fisik, benar begitu? Bener, Pak. Bener, Pak. Oke. Oke, nah itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang utama saya rasa kemampuan fisik. Nah, berikutnya adalah kemampuan metode geofisikanya. Nah, Bang Sultan bisa di mute dulu, Bang Sultan. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya adalah kemampuan metode geofisikanya. Nah, kemarin udah metode magnetik gitu ya. Sekarang kita diskusi mengenai metode geoberat. Sebetulnya metode Gebrat pun saya rasa semua kalau udah kuliah metode Gebrat harusnya udah bisa begitu ya apa yang harus kita kerjakan di metode Gebrat. Yang dosen metode Gebratnya saya hadir semua atau ada yang nggak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua ya, Hadir. Anissa, Hadir, Pak. Kafira, Andronowitski, saya ingat saya terus Anjir, Pak. William Carlos Chin, Grace Nainggolan gitu ini walaupun banyak wajah gitu ya, satu kamera banyak wajah. Kemudian kelas saya lagi siapa ya kemarin itu Wahyu gitu ya. Kemudian Wahyu pun ada 2, walaupun satunya udah lulus. Ya, nggak masalah. Nah, yang penting kalian udah pernah kuliah saya, harusnya sih apa yang saya sampaikan nanti itu sama. Kemudian yang nggak kuliah dengan saya pun, saya rasa karena metode Gebrat itu wawasannya sama dan materinya juga sama, saya yang buat harusnya sama semua. Nanti kita review bareng-bareng dan kita samakan persepsinya ya. Oke, kita langsung aja. Saya share screen dulu. Mana share screen-nya? Share. Nah, oke. Ini slide saya kelihatan nggak? Kelihatan, Ya, Pak. Kelihatan, Pak. kayak gini ya. Nah, yang akan kita lakukan besok di kerja lapangan, salah satu metode geofisika yang akan dilakukan pengukuran adalah metode gaya berat.
Jadi metode gaya berat ini kenapa sih harus dilakukan pengukuran? Nah, tujuan dari kuliah lapangan itu kan pertama kalian mengalami apa yang dinamakan kuliah lapangan atau kerja lapangan. Karena seorang geofisikawan gitu ya, atau nanti geofisikis gitu bahasa Inggrisnya, pasti tidak akan terlepas dari lapangan. Walaupun misalnya kalian mau geofisika bagian komputasi begitu ya, ya pasti akan ke lapangan untuk membuktikan hasil komputasinya kalian gitu ya. Misalnya Pak, saya menemukan algoritma inversi baru Pak untuk metode A gitu ya. Ya tetap gitu ya, untuk membuktikan hasil pengolahan inversinya itu di lapangan gitu ya. Yang kalian ukur itu kan batu di bawah permukaan, bukan gambar yang kalian buat di komputer gitu ya. Jadi tetap harus dibuktikan. Datangnya kemana ya? Ke lapangan. Gitu. Nah makanya kerja lapangan jadi bagian penting dalam proses kalian belajar menjadi seorang geofisikawan. Kalau sebetulnya filosofinya kerja lapangan itu kan mentransformasi seorang mahasiswa yang tadinya mahasiswa geofisika menjadi junior geofisikis gitu. Jadi junior geofisikawan junior gitu. Nanti kalau udah masuk pekerjaan kan ada jabatan namanya senior geoscientist gitu, atau senior geofisikis gitu. Biasanya di Pertamina itu namanya gitu-gitu tuh. Senior geofisikis, junior geofisikis gitu ya. Atau ahli media apa gitu kalau PNS itu. Atau asisten apa gitu. Nah, kuliah lapangan atau kerja lapangan itu proses transformasi kalian yang tadinya mahasiswa geofisika menjadi junior geofisikis gitu. Jadi kalau nanti kalian lulus nih ya, lulus kuliah kerja lapangan ya secara unofficial jadi junior geofisikis gitu. Itu sebetulnya filosofinya waktu dulu saya ngasih nama kerja lapangan. Sebetulnya dulu namanya kuliah lapangan. Tapi kalau kuliah lapangan dibikin bahasa Inggris kan jadinya apa ya? Field lecture gitu ya, kurang cocok. Di luar negeri itu namanya field camp atau field work gitu ya. Nah, udah aja ditransformasi, ditranslatekan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia jadi kerja lapangan. Itu filosofinya gitu, supaya kalian nanti di lapangan termotivasi. Nah, di metode gaya berat, harusnya semua udah pernah praktikum metode gaya berat. Praktikum metode gaya berat, salah satu aktivitasnya adalah melakukan pengukuran dengan instrumen gaya berat. Ada yang masih ingat namanya apa? Instrumen gaya berat, ada yang masih ingat namanya apa? Gravimeter, Pak. Gravimeter, Pak. Gravimeter gitu ya. Kalau pengukur suhu namanya apa? Termometer, Pak. Termometer. Kalau pengukur tekanan udara? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Pengukur tekanan udara? Barometer, Pak. Barometer. bukan, Pak? Nah, betul, barometer. Nah, alat atau instrumen untuk mengukur gaya berat atau medan percepatan gaya berat gitu ya, namanya gravimeter. Sebetulnya di luar itu banyak alat gravimeter dari yang klasik sampai yang paling terbaru. Tapi alhamdulillah kampus kita punya alat gravimeter yang seri terbaru gitu ya. Gravimeter Sintrex CG6 atau CG6. Nah, itu salah satu instrumen yang paling baru. Alatnya pun digunakan gampang gitu ya. Nah, harusnya semua udah pernah nyoba menggunakan alat ini. Karena nanti kalau kalian kerja jadi geofisikis gitu ya, kalian junior geofisikis nanti bekerja sebagai fisikis, kalau jadi operator gravity gitu ya, ya pasti mau nggak mau akan bekerja dengan alat ini gitu. Dan namanya alat geofisika gitu ya, itu pasti semua sama. Gravimeter ya kalau serinya Sintrex CG6, mau yang pakai Indonesia, mau yang pakai Malaysia, mau yang pakai Iran ataupun Amerika gitu ya, walaupun Iran Amerika lagi perang, namanya Sintrex CG6 yang pasti sama semua gitu. Jadi pergunakanlah alat ini dengan sebaik mungkin. Nah, alat ini harusnya semua udah pernah nyoba. Udah pernah nyoba belum semua? Ada yang belum pernah nyoba waktu praktikum? Udah semua ya menggunakan alat ini. Nah, kita review aja cara pakainya gimana. Nah, sedikit cerita, alat ini itu saya rasa jadi alat yang paling mahal yang kita punya. Kalau ada Mas Hendra, benar nggak Mas Hendra ya? Alat ini tuh alat yang paling mahal.
Nah, selain alat yang paling mahal, alat ini tuh punya khususnya gravimeter gitu ya. Saya punya banyak hutang budi sama Gravity gitu ya. Jadi saya belajar Gravity itu dari S1, belajar lagi Gravity sampai S2 begitu ya. S1 saya jadi operator Gravity, S2 jadi operator lagi Gravity, sampai saya keterima kerja di ITERA pun gara-gara Gravity gitu. Jadi saya banyak hutang budi sama Gravity. Nah, sebagai tanggung jawab hutang budi saya ya saya mengajarkan teman-teman bagaimana caranya menggunakan alat Gravity ya. Kan ada yang alumni LPDP itu dapat LPDP tapi malah mau berganti kewarganegaraan. Itu kan bentuk tidak kontribusi dan tanggung jawab kepada negara gitu ya. Nah, kalau saya bentuk kontribusi setelah negara memberikan ilmu Gravity ke saya, ya saya men-sharingkan kepada kalian semua. Mudah-mudahan apa yang saya pernah dapat gitu ya bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu. Nah, kita review sedikit gimana cara penggunaan alatnya kalau teman-teman pernah nyoba. Biasanya kalau pernah nyoba sekali dua kali mah besoknya lupa lagi gitu ya. Ya enggak? Ada yang masih ingat cara pakainya? Lupa. Atau ada yang udah lupa? Nggak apa-apa. Gimana, Ruben? Ini slide-nya nggak keganti ya, Pak? Hmm? Belum ganti. Slide-nya iya. Belum ganti. Atau Masih keganti? belum saya ganti. Ini masih introduction tentang metode Gravity. Oke, kalau gitu saya ganti. Nggak, Nah, apa yang takutnya nggak keganti, Pak. Oh, enggak. Apa yang saya akan bahas gitu ya pada malam ini, yang pertama saya mau mereview tentang instrumen dari Sintex Sg6 gitu ya. Karena nanti pasti saat kalian ke lapangan menggunakan alat ini gitu ya. Dan jangan sampai berangkat ke lapangan kalian lupa cara pakainya. Udah jauh-jauh datang ke lapangan, bro gimana cara pakai alat Sintex Sg6 gitu ya. Nah, jangan sampai kejadian seperti itu. Dari 10 orang atau 15 orang satu kelompok, harusnya minimal ada 5 orang lah yang paham caranya menggunakan alat ini. Nah, jadi supaya hafal semua atau paham semua, saya coba review di pertemuan ini. Kemudian, bagaimana caranya melakukan pengukuran di lapangan, begitu ya? Jangan sampai asal ngukur. Misalnya mau ngukur jarak gitu, tapi yang diukur itu bukan jarak dari satu titik ke titik yang lain, tapi dari langkah ke langkah yang lain. Itu kan namanya bukan ukur jarak, tapi ngitung langkah gitu ya. Nah, kita harus paham gimana operasinya melakukan pengukuran data gebrat di lapangan. Udah dapat datanya, data gebrat itu tidak seperti data mengukur panjang jalan ya. Mengukur panjang jalan langsung dapat ukuran panjangnya sekian. Nah, data gebrat setelah didapatkan di lapangan harus dilakukan koreksi. Kenapa dilakukan koreksi? Harusnya udah pernah pada tahu ya untuk kuliah di gaya berat. Lalu hasil dari koreksi adalah apa yang kita inginkan, yaitu anomali gaya berat. Setelah dapat anomali gaya berat, baru kita coba interpretasikan dalam sebuah bentuk pemodelan. Apa yang harus kita lakukan di pemodelan nanti akan kita bahas. Nah, pertama ini tentang instrumen gaya beratnya, yang instrumen metode gaya berat gitu ya. Gravimeter Sg6 bentuknya seperti ini, sama persis seperti yang kita miliki gitu ya, warnanya oranye gitu ya. Terus ada displaynya, kemudian ada 5 button gitu ya, button yang tengahnya enter atau oke, kiri kanan atas bawah gitu ya. Kemudian di bawahnya ada tripod. Tripod ini tujuannya untuk menstabilkan si instrumennya begitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika kalian melakukan pengukuran di lapangan, alatnya itu dalam kondisi yang datar. Tandanya apa? Datar atau belum? Lihat di lampunya. Kalau lampunya sudah warna hijau dan tidak menunjukkan warna yang lain ke arah tertentu, begitu ya. Artinya instrumen metode gaya beratnya sudah dalam kondisi datar. Ketika datar, maka sudah bisa dilakukan pengukuran. Oke, itu nih gambarnya kan ada tuh ya warna hijau tuh. Mana laser pen? Ini warna hijau. Nih warna hijau nih udah bisa dilakukan pengukuran. Nah, setelah mengukur jangan lupa kalian harus bisa melakukan maintenance, melakukan perawatan. Jadi ketika selesai melakukan pengukuran di lapangan, bawa lagi ke base camp. Di base camp jangan lupa dibersihkan, terus si alatnya dicas atau di-charge gitu ya, supaya besoknya bisa digunakan lagi. Sebetulnya dalam satu instrumen gravimeter itu ada 2 baterai gitu ya. Biasanya 2 baterai itu masing-masing ada 100%. 100% itu ya kurang lebih bisa 8 sampai 20-an jam kalau nggak saya salah baca begitu. Harusnya tuh 2 cukup. Cuman untuk
jaga-jaga supaya di lapangan tidak tiba-tiba habis begitu ya. Jadi setelah hari ini digunakan, besoknya dicas. Hari ini setelah digunakan, malamnya dicas gitu, maaf. Malamnya dicas, besoknya digunakan lagi. Malamnya dicas, besoknya digunakan lagi. Ngecasnya gimana ya, sama kayak ngecas HP lah ya, tinggal dicolok-colokin gitu ya. Selesai gitu. Nah, ini tampilan ketika kalian menyalakan instrumen gravimeter. Gitu ya. Pasti tampilannya seperti ini. Ini ada tampilan baterai begitu ya, tanggal, kemudian waktu, jam, record, seterusnya. Nah, ini yang kita baca. Kemudian ini ada -14 dan +3 itu kondisi kestabilan instrumen. Artinya ini miring ke atas 3 dan turun ke bawah -14 gitu ya. Jadi harus distabilkan dengan cara memutar tripod tadi begitu ya. Kemudian ini ada 8 pilihan, ada setting, record, recall, USB, sleep, station, list, dan GPS gitu ya. Nah, masing-masing menu ini punya pilihannya masing-masing. Biasanya untuk memudahkan nanti kalian waktu melakukan pengukuran di lapangan gitu ya, kalian pilih aja sistem ya, setting, kemudian pilih survei. Nah, ini disesuaikan seperti yang biasa kita gunakan. Nilainya berapa? Kalau saya sih cycle survei, ini survei siapa yang ngukur gitu ya, operator siapa operator, cycle ini berapa kali pengukuran begitu ya, kemudian dalam satu kali pengukuran mau mengukur berapa lama, kemudian record delay itu ketika kalian pencet record mau berapa lama dia langsung mengukur gitu ya, dan seterusnya. Saya rasa settingannya udah default begitu ya. Kemudian koreksi apa saja yang mau digunakan, temperatur, drift, tide level gitu ya. Kalau saya, karena instrumen kita tidak memasang GPS gitu ya, jadi saya rasa tide-nya itu di-off-kan supaya tidak melakukan otomatis koreksi. Temperaturnya juga di-off-kan karena kita tidak berada di suhu yang ekstrim gitu ya. Kemudian drift-nya pun di-off-kan aja biar kita bisa tahu drift kita itu berapa sih dalam satu kali pengukuran begitu ya, supaya kita bisa memahami kita membawa alat atau menggunakan alat itu bagus atau tidak. Biasanya junior geofisikis itu nggak paham dia melakukan pengukuran itu baik atau buruk begitu ya. Tapi kalau senior geofisikis yang ada di Basecamp gitu ya, ketika nge-download data terus driftnya besar, dia langsung punya penilaian, oh ternyata operator ini kurang bagus dalam membawa alat. Nah, usahakan gitu ya, ketika kalian melakukan pengukuran, drift atau selisih di awal pengukuran dan di akhir pengukuran itu nilainya tidak jauh berbeda atau kurang dari 1 miligal. Biasanya gini, waktu kalian mengukur gravity kan kalian mengukur di base sekali, kemudian mengukur lagi setelah selesai ke lapangan, mengukur base lagi ya. Jadi berangkat pagi-pagi ke base, terus ke lapangan, ngukur, balik lagi ke base dulu, baru simpan alatnya. Nah, selisih antara base pagi dan base siang itu sebisa mungkin kurang dari 1 miligal. Caranya gimana? Caranya, selama kalian di lapangan, bawa alat itu dengan hati-hati. Jangan sampai terguncang terlalu besar. Terus jangan sampai miring-miring. Jangan sampai dikocok-kocok gitu ya. Dikocok jadi di dalamnya ada pegasnya tuh jadi sangat berubah drastis konstan pegasnya sehingga driftnya besar. Kemudian ketika melakukan peletakan instrumen ke tripod juga hati-hati. Ketika melakukan pengukuran sebisa mungkin stabil gitu ya. Nah, itu salah satu beberapa faktor supaya drift kalian itu tidak terlalu besar. Gitu. Ketika drift besar maka errornya juga besar sebetulnya. Nah, untuk tahu itu maka drift koreksi yang otomatis dihitung oleh alat itu dihilangkan sehingga kita bisa melakukan pengukuran secara manual. Gitu. Gitu ya, nanti waktu di lapangan tolong disetting ini sebaik mungkin. Nah, ini waktu di lapangan gitu ya, di lapangan ya ini ya sebisa mungkin datar posisinya, datanya dari mana tadi ya. Akses levelnya itu warnanya hijau dan nilainya itu 0 dua-duanya. Ini itu 0, ini 0. Nah, lalu diukurnya kalau bisa, ini ada tulisan record aja langsung ukur. Nah, selama kalian pengukuran di satu titik, sebisa mungkin ukur lebih dari 1 kali. Jangan hanya satu data gitu ya, lebih dari 1 kali. 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh gitu ya. Yang apa 5 yang banyak itu, Pak? Nah, cari nilai itu yang nilai ini kan ada koma nih. 2 angka atau 3 angka di belakang koma itu nilainya sama. Misalnya contoh ini nih. Ini ada
3104,2466. 3104,2484. 3104,2452. 3104,244. 3104,2461. Nah, cari yang 3 angka di belakang komanya itu sama semua. Dalam kasus ini kan nggak ada ya. Adanya hanya yang paling mirip itu 2461 dan 2466 gitu ya. Nah, kalau bisa nanti kalian di lapangan itu cari 3 angka yang di belakang komanya itu sama. Kalau nggak sama gimana, Pak? Dan waktunya udah mepet. Ya kalau nggak bisa ya 2 aja, nggak apa-apa. 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma artinya data ini semua bisa dipakai gitu ya. Selesai masuk kita bawah. Tapi sebisa mungkin kalau kalian dapat lingkungan yang bagus, ukurlah sebanyak mungkin yang di belakang komanya itu banyak samanya. Jadi 3 angka di belakang koma kalau bisa sama semua. Syukur-syukur 4 angka di belakang koma kalian bisa sama semua. Karena saya dulu di lapangan, saya ngukur gravity itu di Papandayan, guru Papandayan untuk survei geothermal, itu dimintanya 3 angka di belakang koma harus sama semua. Pakainya dulu Sintrax CG 5. Harus sama semua. Kalau nggak sama gimana ya? Ulang lagi besoknya ngukur lagi. Nah, jadi kalian karena masih belajar gitu ya, ya sebisa mungkin 3 angka di belakang koma. Kalau nggak dapat cukup 2 angka di belakang koma. Gitu. Aman ya? Harusnya sih bisa. Nah, berikutnya adalah ini tentang teori anomali gaya berat. Ini sering terjadi miskonsepsi atau misinterpretasi atau bisa jadi perdebatan antara orang geomatika gitu ya, atau saya tulis di sini geodesi dan orang geofisika. Kalau orang geofisika itu sangat biasa atau sangat umum dengan istilah anomali. Karena yang kita cari itu adalah anomali gitu ya di geofisika. Tapi di geomatika atau geodesi juga mengenal anomali, tapi nggak umum. Di metode geofisika, anomali itu kan kata dasarnya artinya itu beda dari yang lain gitu ya, atau kelainan. Kelainan dari apa, Pak? Kalau di metode gaya berat, kelainan dari gaya berat observasi dengan gaya berat teoritis. Gaya berat teoritis di metode gaya berat di geofisika itu kan model buminya elipsoid gitu ya. Nah, kalau di geodesi, model bumi itu banyak. Geodesi itu mengenal banyak model bumi. Salah satunya ada elipsoid dan geoid. Nah, di geoid ini macam-macam nih. Ada geoid rumus siapa, rumus A, rumus B, rumus C gitu ya. Nah, model bumi itu macam-macam lah kalau di geomatika atau geodesi. Yang disebut anomali adalah geodesi itu adalah gaya berat observasi yang dikurangi oleh gaya berat teoritis hasil model bumi geoid. Itu baru anomali. Kalau gaya berat observasi dikurangi gaya berat teoritis model bumi elipsoid oleh orang geodesi atau geomatika disebutnya gravity disturbance. Gitu. Padahal secara nilai anomali Bogue dan anomali Bogue dan gravity disturbance itu nilainya sama. Tapi istilahnya berbeda. Di geodesi disebutnya gravity disturbance, di geofisika dibilangnya anomali Bogue. Nah, ini yang sering terjadi perdebatan. Ya sebetulnya sih secara nilai nggak ada bedanya antara gravity disturbance sama anomali Bogue menurut geofisika. Tapi menurut geodesi, anomali Bogue itu ya harusnya dengan model bumi geoid. Nah, ini harus jadi toleransi bagi kita semua dan harus dipahami bahwa anomali menurut geodesi itu adalah gaya berat observasi dikurangi gaya berat model bumi geoid. Gitu. Nah, kalau kita model bumi elipsoid. Gitu. Lalu untuk mendapatkan CBA gimana sih, Pak? Sebetulnya sebetulnya rumusnya ini nih. Gaya berat observasi dikurang gaya berat teoritis ditambah koreksi kurang Bogue ditambah TC gitu ya. Kenapa sih ada koreksi ini? Jadi gini, ceritanya dalam melakukan koreksi atau mencari anomali, kita kan membandingkan dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang sama tapi dicari perbedaannya. Gaya berat observasi itu kan yang kita ukur di lapangan. Gaya berat teoritis yang kita coba hitung pakai persamaan. Gitu. Nah, sayangnya ketika kita melakukan pengukuran gaya berat observasi, itu posisinya berbeda dengan gaya berat teoritis hasil model bumi elipsoid. Sehingga si model bumi teoritis itu harus dibuat sama dengan gravitasi observasi. Caranya gimana? Caranya dengan koreksi.
Jadi yang dikoreksi itu adalah gravitasi teoritisnya. Ditambah dengan free air, dikurang dengan Bouguer, dan ditambah dengan TC. Sehingga dalam kasus ini posisinya jadi sama dengan graviti observasi. Ketika udah sama atau apple to apple, baru bisa kita koreksi. Sehingga perbedaannya itulah yang disebut dengan CBA atau complete Bouguer anomaly. Kalau tidak ada anomali gimana Pak? Ya berarti nilainya 0. Di situ tidak ada sesuatu. Gitu ya. Nah, untuk mengukur G berat, itu tadi sedikit saya singgung bahwa ketika melakukan pengukuran kita harus dengan metode looping. Pengukuran awal dan pengukuran akhir di satu titik atau lokasi yang sama. Di sini saya tulisnya di BS ya atau base. Jadi pagi hari kita ngukur di base, lalu kita ke lapangan di titik A, ke titik B, ke titik C, ke titik D. Setelah selesai di sore hari, balik lagi ke titik base. Gitu ya. Nah, di titik base inilah jadi penting dan krusial. Disitulah ditentukan apakah kegiatan pengukuran kalian di siang hari itu betul atau salah. Atau baik atau buruk gitu. Betul atau salah sih relatif ya. Baik atau buruk. Ketika nilai drift di base di sore hari menselisihkan antara pengukuran pagi dan sore hari lebih dari 1 miligal, artinya pengukuran kalian di lapangan itu kurang baik. Bisa jadi alatnya itu terguncang cukup ekstrim. Atau ketika melakukan pengukuran belum stabil atau belum datar udah diukur. Alat menyimpannya, meletakkannya kasar gitu ya, beletuk-beletuk biasanya ada keras itu benturan-benturan gitu. Nah, jadi itu yang meningkatkan nilai drift. Nah, disitulah sangat krusial. Jadi satu hari itu bisa jadi dinilai buruk. Sore hari itu bisa jadi dinilai buruk satu harinya. Padahal satu hari udah kalian capek kan ya. Satu hari ukur dari jam 8 biasanya baru mulai ngerantus setengah 8. Baru pulang ke base camp itu biasanya nih ya. Grafik itu tuh yang paling sore. Berangkat yang paling awal, oh ya, ngukur base dulu. Kemudian ke lapangan, pulang yang paling sore. Kalau nggak percaya, tanya asisten kalian. Asisten kalian kalau nggak percaya, tanya lagi seniornya. Graffiti itu pasti paling sore. Pulang jam 5, setengah 6 gitu. Yang geolistrik bisa jam 3, GPR bisa jam 2, jam 1. Gitu ya. Graffiti itu paling sore dan paling lama. Dan yang paling jauh jalan kakinya. Kalau metode yang lain itu paling diam di satu lokasi gitu ya. Geolistrik di satu titik gitu ya. GPR di satu titik, seismik di satu titik. Gravity dan magnetik dan HVSR itu muter-muter keliling area, jaraknya paling jauh. Kalau kalian pakai jam yang ada GPS untuk mengukur tracking, mengukur gravity dan magnetik itu yang paling banyak jalan kakinya. Jadi yang paling capek. Jadi harus disiapkan kondisi fisiknya. Selain kondisi fisik yang capek, kalian juga harus mengukur dalam kondisi yang tenang dan stabil. Jadi tantangannya cukup banyak kalau mengukur gravity gitu ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan, ini mengukur looping gitu ya, untuk menilai, untuk mengukur drift, jadi untuk menilai kalian melakukan pengukuran baik atau buruk. Lalu pengolahan data Gebra. Nah, saya rasa pengolahan harusnya di praktikum udah semua ya. Ini saya review aja. Pengolahan ini adalah melakukan koreksi yang pertama. Koreksi itu kan ada dua ya, ada koreksi temporal sama ada koreksi spasial. Kalau koreksi temporal ini dibebankan atau dikerjakan pada data Gebrat observasi gitu ya. Dilakukannya adalah koreksi tidal gitu ya, atau koreksi pasang surut, dan koreksi drift atau koreksi biasanya disebutnya lelah alat gitu ya, atau kelelahan drift. Tapi ya bisa macam-macam sih sebutannya. Cara ngitungnya juga sama seperti ini, saya rasa harusnya udah bisa semua. Dan juga untuk menghitung apakah kalian baik atau buruk dengan melakukan pengukuran. Kalau koreksi spasial ada pertama ada koreksi gaya teoritis atau koreksi lintang biasanya. Persamaannya macam-macam tapi saya rekomendasikan pakai yang WGS 84 gitu ya. Lalu ada koreksi free air. Koreksi free air begitu ya. Koreksi free air itu kita membawa gaya teoritis yang tadinya di elipsoid ke titik pengukuran kita gitu ya. Kemudian ada koreksi Bouguer. Koreksi Bouguer ini ketika kita memindahkan gaya teoritis dari model bumi elipsoid ke surface, itu belum menghitung massa di antara titik itu. Jadi ini titik pengukuran kita itu yang garis-garis putus-putus dibawa ke atas nih ke stasiun.
Nah, bogus lab ini yang tadi dibawa oleh free air, belum dihitung masanya. Nah, untuk menghitung masanya gimana? Pakai koreksi Boge. Persamanya ini gitu ya. Baru kita hitung dapatlah nilai koreksi Boge. Nah, ketika dilakukan koreksi Boge, ternyata lembah itu terhitung gitu ya oleh koreksi Boge. Sehingga perlu kita koreksi lagi dengan koreksi train atau koreksi terrain. Terrain gitu ya, atau koreksi train. Train kalau terrain ya mati kemarin gitu ya, koreksi train aja sebutnya. Menghitungnya gimana? Ngukurnya nanti kalian pakai hammer chart ini. Nanti di lapangan gitu ya langsung dipraktikkan cara ukurnya gimana. Intinya kalian harus punya indera perkiraan yang cukup baik. Jadi kalian harus bisa mengira-ngira jarak 2 meter itu sejauh mana, jarak 1 meter sejauh mana, 5 meter sejauh mana, naik turun sebuah elevasi juga harus bisa diperkirakan untuk menghitung koreksi terrain. Jadi misalnya titik ukur kita di sini. Nah, kita harus bisa menghitung berapa perbandingan elevasi di sekitar kita. Nanti ada sheet-nya nanti di lapangan dibagikan begitu ya, untuk melakukan perhitungan koleksi terrain. Gitu. Saya rasa ini yang harus disampaikan. Kemudian terakhir adalah mengenai, ini enggak terakhir deh. Ini terakhir mengenai pengolahan sampai dapatlah nilai anomali Gebra. Setelah dilakukan koreksi gitu ya, koreksi tidal, koreksi path drift, kemudian koreksi lintang, koreksi free air, koreksi boge, koreksi terrain, dapatlah CBA. Nah, CBA ini yang kemudian dilakukan interpretasi atau mungkin pengolahan lanjut. Sebelum ke pengolahan lanjut, ada yang disebut dengan QC. Nah, QC itu di mana sih? Saya lupa masukin. QC itu adalah di sini setelah kalian melakukan pengukuran. Nah, cara QC-nya gimana? Ini catat ya, walaupun nggak ada di drive saya, nggak ada di slide saya, tapi catat. QC itu adalah kalian membandingkan gaya berat observasi kalian dengan elevasi yang kalian ukur. Kira-kira secara teoritis hubungannya bagaimana antara gravitasi observasi dengan elevasi? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira gimana hubungannya? Elevasi dengan gaya berat observasi. Ada yang bisa bantu jawab? Yang tahu? Atau lupa? Yang itu coba dicatat aja ya. Gimana? Ada yang jawab? Boleh? Oke. Nah, untuk mengQC datanya nanti di setiap malam, setiap setelah melakukan pengukuran lapangan gitu ya, di malam itu kalian akan presentasi. Presentasi itu sama aja seperti sidang tugas akhir, tapi secara berkelompok gitu ya. Semua pasti ditanya-tanya. Salah satunya kalau di metode Gebrat pasti tentang QC data. QC-nya gimana? QC-nya adalah dengan membandingkan data Gebrat observasi dengan Gebrat teoritis. Gebrat observasi dengan elevasi. Harusnya Gebrat observasi dengan elevasi itu berbanding terbalik. Ketika elevasinya tinggi, maka Gebrat observasinya pasti akan rendah. Begitupun sebaliknya. Ketika elevasinya rendah, Gebrat observasinya pasti akan tinggi. Gitu ya. Mohon dicatat itu ya, supaya nanti bisa dilakukan di lapangan. Ini tolong diingatkan oleh asisten. Kemudian untuk pengolahannya, sebetulnya saya nggak meminta kalian melakukan pengolahan dengan metode apapun gitu ya. Tapi saya meminta coba kalian lakukan pemisahan anomali begitu ya. Boleh pakai polynomial fitting, boleh moving average gitu ya. Boleh free and smoothing, apapun itu terserah kalian. Yang penting pertama lakukan pemisahan anomali untuk membedakan mana anomali yang dangkal dan anomali yang dalam gitu ya. Atau mana anomali regional dan mana anomali residual. Metodenya terserah mau apa aja gitu ya. Intinya gini, ini anomali Boge kalian gitu ya. Lalu kalian pisahkan dapatlah anomali yang dalam atau anomali regional dan dapat anomali residual. Inilah yang kemudian diinterpretasi. Ada anomali apa aja sih pada kedalaman dangkal? Boleh pakai apa aja metodenya? Boleh pakai freehand, boleh pakai ini analisis spektral, boleh pakai moving average gitu ya. Terserah. Gitu ya. Intinya kalian silahkan pertanggungjawabkan itu nanti di setiap malam presentasinya. Kenapa memilih metode pemisahan itu dan apa alasannya, kemudian apa hasilnya. Terakhir, itu adalah pemodelan. Nah,
pemodelan ketika di lapangan sebetulnya saya rasa nggak akan punya waktu yang cukup untuk melakukan pemodelan yang proper atau yang baik. Tapi minimal kalian bisa menghasilkan model konseptual yang kasar apa yang kalian dapatkan selama melakukan pengukuran gitu. Nggak harus bagus modelnya, yang penting ada ilustrasi sedikit aja tentang modelnya. Modelnya yang mana Pak? Modelnya forward modeling aja. Forward modeling 2 3/4D lah kalau di Oasis Montage itu kan ya. Silakan lakukan pemodelan dengan cara atau dengan hasil yang sebaik mungkin meskipun masih kasar. Gitu. Saya rasa ini aja pada pertemuan malam ini. Saya rasa yang harus direview itu. Sisanya sih nanti silakan di lapangan di apa ya dimaksimalkan gitu kegiatan lapangannya. Nah mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari nggak harus praktikan, boleh asisten juga nggak masalah. Kalau ada yang mau tanya tentang metode Gebrat, silakan. Kalau ada yang mau tanya, boleh Nabil. Izin Bapak, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya masuk gimana? Oke, punten Bapak. Jadi sebenarnya saya mau tanya soal yang QC tadi sih Pak, karena Hmm. kan tadi kan ngebandingin nilai gravitasi observasi sama elevasi. Nah itu tuh gimana Pak teknisnya tuh Pak? Oke. Sebetulnya gini, kalian kan di lapangan itu nggak hanya ngukur Gebrat observasi ya, kalian ngukur juga terrain dan juga elevasi, gitu ya. Elevasinya menggunakan GPS handheld dan dikoreksi dengan altimeter untuk meminimalisir error. Otomatis di sheet kalian itu pasti punya data Gebrat observasi dan elevasi. Nah, Gebrat observasi itu dikoreksi dulu dengan tidal dan drift. Dapatlah GeoObs gitu yang udah dikoreksi. Gitu ya, GeoObs yang udah dikoreksi terus diplot. Sumbu X-nya itu adalah posisi, sumbu Y-nya adalah Gebrat observasi dan elevasi. Jadi punya dua grafik. Punya dua grafik. Grafik pertama adalah grafik Gebrat observasi dan grafik kedua adalah elevasi. Coba dibandingkan, saya ada contoh nggak ya? Kayaknya sih nggak punya saya. Bentar, coba saya cari ada nggak ya? Wah, nggak ada lagi. Bentar ya, saya cari ada nggak? Praktikum gaya berat. Data praktikum. Nah, misal gini. Ini ada elevasi nggak? Oh, ini nggak ada elevasi, tapi anggaplah. Coba saya share screen dulu ya. Nah, misal gini. Ini anggaplah elevasi gitu ya. Saya copy dulu. Misalnya ini elevasi. Ini anomali, ini gaya berat observasi. Ini elevasi gitu ya. Nah, gini kebayang ya. Nah, kemudian kalian plot dengan chart gitu ya. Yang pertama adalah GeoObs gitu ya. GeoObs, sumbu X-nya adalah jarak misalnya ya. Jarak sumbu X. Kemudian sumbu Y-nya adalah anomali Gebrat atau GeoObs. Terus kalian plot, lihatlah. Oh, rentangnya gini lagi. Bentar, datanya jelek lagi. Soalnya ada angka. Oh, ada range between. Beginilah, ini sama dengan 1 per ini gitu.
Ini pastikan 0, 10, 11 gitu ya. Nggak mungkin besar terus. Nah, sip. Ini GOps, terus ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini. Gitu. Nah, gini. Kemudian kalian select data lagi. 15. Add, gitu ya. Ini elevasi. Oh, Arlen Azam. Elevasi. Sumbu X-nya masih yang sama. Belum. Sumbu Y-nya sekarang ganti jadi elevasi. Dia orang baru pergi, Cok. Gimana bukanya Dia anjir? ke Azam, Cok, dia. Gimana bukanya, Cok? Oh, gimana? Kata pasang bisa, nggak bisa. Nah, panggilannya terlalu kecil ini. Masalah ya. Kali 10. Itu batus. Itu gua buka ini, men. Ya, buka. Mana coba? Coba buka dulu, Cok. Nih. Anjir lah. Nah, sekarang lihat, ini kalian punya dua grafik ya. Awal. Ini grafik observasi yang biru dan punya grafik elevasi yang bawah. Nah, harusnya secara teoritis kan semakin tinggi elevasi, observasinya semakin rendah gitu ya. Ini lihat nih, elevasi di sini sama di sini kan di titik 1, di titik 0 sama di titik 40 kan elevasinya lebih tinggi di titik 0 ya. Sekarang bandingkan gravity di titik 0 dan titik 40. Tinggi mana? Kan di titik 40 ya. Karena elevasi di 40 lebih rendah daripada di 0. Gitu. Video. Jadi nilainya berbanding terbalik. Apa Thailand? Bayang nggak, Bill? Apa lagi tuh? Oh, oke, kebayang Pak. Jadi dibandingkan gitu aja antara data Gebrat elevasi dengan dengan elevasi. Gitu. Bisa dipahami? Kenapa katanya sama aku? Cok? Oke Pak, insya Allah bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Coba buat lebih real deh biar agak bisa dipahami. Kan sebetulnya Gebrat elevasi itu asal lah. Ini sama dengan ya harus ngukur nih. Ya intinya dibandingkan antara data Gebrat observasi dengan elevasi gitu aja. Pokoknya harus berbanding terbalik. Semakin tinggi elevasi, nilai Gebrat observasinya semakin kecil. Gitu aja patokannya itu. Kan hukum Newton itu. Gitu. Ada lagi yang lain? Bisa dipahami? Nabil udah bisa dipahami Nabil? Siap Pak, insya Allah bisa Pak. Aman ya? Oke. Ada lagi yang lain? Oke, Ruben, silakan Ruben. Izin bertanya Pak, Hmm, terkait kan kalau kita mau koreksi Boge kan berarti kita nentuin densitas rata-rata batuan kan Pak ya. betul. Nah, kan setahu seingat saya Pak waktu praktikum kemarin itu kan dibagi dua jenis tuh Pak buat menentukan densitas rata-rata batuan. Hmm, Metode Parasnis sama Net-Newton. hmm. Mungkin yang saya tanyakan itu kira-kira pengaplikasiannya waktu kita kerja lapangan itu lebih baik salah satu atau gimana ya Pak? Nah, oke. Metode Parasnis dan metode Newton itu punya fungsinya masing-masing. Kalau di metode Newton itu kan kita mencari korelasi antara elevasi dan densitas yang tidak saling berhubungan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya di elevasi yang undulasinya tinggi atau berubah-ubah elevasinya itu ada hubungan antara densitas dengan elevasi. Nah, sehingga pada daerah yang undulasinya tinggi, gitu ya, daerah yang kalian mengukur misalnya sekarang di titik 0, terus di titik berikutnya titik 100 mdpl, titik berikutnya 50 mdpl. Itu kan naik turun ya, naik turun bukit. Kalau naik turun bukit, untuk menentukan densitas rata-rata, gunakan metode Nettleton. Sekali lagi, jadi kalau naik turun bukit, ya, atau perubahan elevasinya sangat signifikan, gunakan metode Nettleton. Gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kebalikannya. Kalau daerah kalian itu dominasinya persawahan, daerah datar, elevasinya berubahnya sedikit 0, 1, 2 gitu ya, relatif datar lah.
maka bisa gunakan metode parasnis untuk menentukan densitas rata-ratanya. Gitu. Jadi kalau untuk daerah yang undulasinya tinggi atau perubahan elevasi signifikan pakai metode Nettleton, tapi kalau di daerah pengukurannya datar atau relatif landai atau sama semua elevasinya gunakan metode parasnis. Bayarin lah goblok. Gitu. Bisa Ruben? Orang udah Baik Pak. makan. Mungkin mau nambahin lagi Pak. Kan yang pasti kan di daerah kerap kita kan tergantung mau kita ngambil datanya di mana Pak. Berarti Betul. kalau misal Pak gitu ada kasusnya gini Pak, setengah-setengah gitu Pak, setengah tempat undulasi tinggi sama setengahnya lagi ya Hmm. yang rendah kayak gitu Pak. Itu gimana Pak kira-kira Pak? Apakah kita setengah data gitu Pak pengolahannya Nggak bisa menggunakan setengah data. Karena untuk melakukan koreksi Boge digunakan satu set data, satu looping gitu ya. Jadi satu hari itu kan ukur pagi sampai sore gitu ya. Itu kan satu looping tuh. Kemudian dalam satu looping kalian itu punya dua wilayah yang berbeda gitu maksudnya Ruben kan ya. Ada yang landai, ada yang undulasinya tinggi gitu. Nah, pakai aja salah satu. Udah lihat dominasinya. Dominasi satu looping itu dominasinya datar atau undulasinya tinggi. Kalau dari 10 titik 6 titik yang undulasinya tinggi, 4 titik landai ya berarti pakai Nettleton gitu ya. Tapi kalau kebalikannya 6 titiknya datar, 3 titiknya itu undulasinya tinggi, ya mending pakai parasnis aja. Gitu. Gitu aja. baik Jadi Pak. nggak bisa dibagi dua. Jadi kalau pakai Nettleton semua dalam satu looping ya. Kalau beda looping itu bisa. Misalnya hari pertama kan satu looping tuh. Hari kedua looping berikutnya. Hari pertama pakai Nettleton, hari kedua pakai parasnis. Nah itu baru bisa tuh. Tapi kalau satu looping dua metode itu nggak bisa. Gitu. Paham nggak? Paham Pak, cukup kalau dari saya Pak. Oke, bisa pahami ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini sebetulnya itu sama kayak meresum perkuliahan satu semester ini tuh. Dibahas dalam satu malam. Saya rasa ya kurang ya. Jadi ya silakan kalau harus, tapi harusnya sih kalian udah punya bekal yang cukup untuk metode Gebrat. Jadi sifatnya hanya review, konfirmasi pemahaman kalian yang sudah pernah dipahami dulu waktu kuliah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh. Ini Mulyadi nih. Silakan Mulyadi. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mulyadi dengan NIM 123120049. Izin bertanya, Pak, tentang pengukuran yang di lapangan, tentang alat gravimeter tadi, Pak. Nah, misalnya kan kita udah melakukan pengukuran base, Pak. Terus kita udah mulai melakukan pengukuran di titik 1, titik 2. Tapi tiba-tiba ketika kita mau pindah ke titik 3, itu cuacanya tidak mendukung, Pak. Lebih ke hujan ataupun angin ribut. Terus pertanyaan saya itu adalah apakah alat ini masih bisa menyimpan titik-titik yang telah kita dapatkan sebelumnya, dan apabila harinya udah bisa untuk melakukan pengukuran, kita apakah bisa dilanjutkan kembali, Pak? Pertanyaan kedua, apabila alat ini bisa menyimpan data tadi, pas kita ke titik ketiga, ternyata di titik kita itu adalah daerah yang lereng, Pak. Setahu saya tadi bahwa alat ini hanya bisa mengukur apabila keadaannya secara horizontal. Kemarin juga udah melakukan pengukuran di kebun raya dan tempatnya datar. Nah, tapi di titik ini kita mengukurnya di tempat yang lereng, Pak. Gimana caranya supaya kita mengukur di tempat lereng ini? Apakah bisa? Apakah tidak? Kalau bisa itu bagaimana caranya? Apabila tidak, itu solusinya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ada dua pertanyaan ya, Mulyadi ya. Saya jawab yang terakhir dulu, yang mengukur di daerah yang lereng atau curam gitu ya. Sebetulnya bukan nggak bisa ya, tapi bisa aja selama bisa menempatkan instrumen gravimeternya itu dengan datar gitu ya. Kan instrumen gravimeter kalau ukuran itu mungkin sebesar tas kalian lah. Kalian misalnya berdiri di pinggir tebing dengan kemiringan 45 derajat. Tapi kan si tebingnya itu bisa dipacul tuh atau bisa dibuat landai. Jadi atau bisa dibuat datar supaya bisa menempatkan gravimeter dengan datar. Itu bisa aja. Cuman kan bahaya ya. Kalau mengukur di miring 40 derajat, ya lebih baik pindah ke lokasi lain yang relatif lebih datar lah. Yang penting si gravimeternya itu bisa berdiri dengan datar dan stabil. Gitu.
Kebayang Mulyadi? Yang pertanyaan kedua ya. Kebayang, Pak. Oke. Kemudian yang pertanyaan pertama tentang gimana kalau kita baru mengukur 3 pengukuran, terus berhenti gitu ya, atau pause gitu ya. Nah, sebetulnya alatnya itu bisa menyimpan dalam, ya waktunya lama lah sebetulnya, kalau nggak di reset sama asisten atau sama laboran alatnya itu biasanya sih setiap mau kerlap itu di reset nol lagi datanya itu. Sebetulnya bisa nyimpan lama tuh si alatnya itu. Cuman saking banyaknya data, kita bingung tuh pada waktu keberapa data kita itu di titik ketiga. Jadi saran saya, tujuannya kalian bawa buku lapangan itu untuk mencatat data waktu kalian mengukur. Gitu. Jadi di titik 1 nilainya berapa, G beratnya berapa, waktunya berapa, dicatat, di koordinatnya berapa. Titik kedua begitu, titik ketiga gitu. Jadi ketika kalian mau berhenti sejenak gitu ya, walaupun di alat ada, kalian punya backup di buku catatan lapangan. Gitu. Terus kalau berhenti terus dilanjutkan ya bisa aja dilanjutkan. Nanti si alatnya itu pun udah ke-record kok sebetulnya untuk mengaman. Gitu Mulyadi. Jadi jangan khawatir kalau nanti datanya hilang. Pasti ada Baik, Pak. backupnya. Tapi harus punya backup sendiri di buku catatan lapangan. Gitu ya. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Atau cukup? Saya rasa udah 1 jam lebih kita diskusi. Kalau nggak ada lagi nggak? Atau asisten? Mungkin ada yang mau dikonfirmasi oleh asisten? Atau cukup? Gimana? Reza dan Najwa Fitrah. Ya silakan Reza. Saya lupa Reza ini Reza siapa ya namanya? Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak, off cam karena mati lampu di sini. Oh iya. Ada Nazar nggak mati lampu? Oh iya, jadi izin bertanya Pak. Nah kan kalau misalkan di sana tuh kita nggak tahu juga pemedannya seperti apa gitu Pak. Nah untuk kita mencari data yang bagus itu, biar datanya bagus itu dia harus space jaraknya itu berapa Pak, dan untuk di elevasi ketinggiannya itu yang beda space-nya berapa gitu Pak buat datanya agar menghasilkan kualitas yang bagus. Oke. Sebetulnya ada 2 jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan Reza. Jawaban pertama adalah berapa space-nya. Nah, spasi pengukuran itu bergantung ke target, bukan ke kualitas data. Kalau target kita besar, maka spasi pengukuran pun bisa besar. Gitu ya. Ini kayak hubungannya dengan kaidah Nyquist atau frekuensi sampling. Gitu ya. Kalau lebar benda anomali kita, lebar sumber anomali kita 10 meter, kita ngukur tiap 2 meter, kita bisa dapat tuh anomali itu. Tapi kalau sumber anomali kita 10 cm, spasi kita 5 meter, bakal dapat nggak sumber anomalinya? Analoginya gini, kalian tahu penggaris kalian nggak? Punya penggaris nggak di rumah? Ukuran paling kecil tuh berapa mili? Coba, penggaris kalian di rumah ukuran paling kecil berapa mili? 1 mili, Pak. Kan 1 mili ya. Kalau ngukur tebal rambut bisa nggak? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena ukuran rambut itu lebih kecil daripada resolusi paling kecil dari penggaris, gitu, atau spasinya penggaris. Begitupun berat. Kalau target kita lebih kecil, maka spasi kita dibuat lebih kecil lagi. Seberapa kecil, Pak? Hubungannya dengan kaidah Nyquist. 1/2-nya dari ukuran besar maksimal sumber anomali. Jadi kalau sumber anomalinya ukurannya 10, maka spasi sampling kita maksimal itu 5. Gitu. Lebih bagus lagi 4, lebih bagus lagi 2,5 atau 1/4-nya. Tapi paling amannya itu 2. Lebih amannya lagi 2,5 gitu. Atau 1/2-nya atau 1/4-nya dari lebar maksimal sumber anomali. Nah,
Kemudian tadi pertanyaan untuk mendapatkan data yang bagus gimana? Ya tadi di lapangan gitu ya, di lapangan tuh kita menjaga baik-baik si alatnya supaya jangan banyak terbentur, terguncang gitu ya. Miring-miring gitu kalau bisa jangan. Waktu meletakkan gravimeternya pun harus hati-hati gitu ya, jangan sampai terbentur gitu. Supaya driftnya itu tidak besar. Gitu sih Reza. Bisa dipahami Reza? Oh iya Pak, bisa Pak. Berarti buat nyarinya itu kalau lebih jaraknya lebih dekat itu lebih bagus ya Pak dapat datanya. Betul. Tapi konsekuensinya datanya jadi lebih, Dikit. ngukurnya jadi banyak atau jadi sedikit? Dikit dong. Kalau spasinya pendek, ukuran banyak jumlah datanya jadi makin banyak apa jadi makin sedikit? Banyak, Pak. Makin banyak. Semakin banyak malah datanya semakin capek, semakin nggak capek. Capek, Nah, Pak. hubungannya ke sana gitu. Jadi antara target, spasi pengukuran, dan lebar data itu hubungannya ke sana lagi. Gitu sebetulnya sih. Ya dioptimalisasi aja. Target kita mau apa, spasinya berapa gitu ya, supaya nanti ketika melakukan pengolahan itu bisa maksimal. Gitu. Cukup Reza atau ada lagi? Cukup Bapak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, tadi Najwa gimana Najwa? Baik, Pak. Sebelumnya saya terdengar nggak, Pak? Ya, suaranya terdengar. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebenarnya ini lebih ke pertanyaan kayak mungkin pengalaman sebelumnya gitu sih, Pak. Kalau sebelumnya itu kira-kira apa ya, spasi minimal yang biasa dipakai itu berapa gitu, Pak, untuk mendapatkan target yang bagus. Terus yang kedua tadi terkait tadi pertanyaan Nabil yang QC tadi, Pak. Kan kemarin sempat yang ngolah yang waktu tugas buat presentasi kemarin itu kan, Pak. Kan saya sempat lihat observasi sama elevasinya itu emang apa namanya berbanding terbalik, tapi ada beberapa data yang dia malah maksudnya ada yang naik, dia malah naik juga kayak gitu, Pak. Nah, itu bagaimana? Terus lalu yang ketiga itu terkait koreksi drift itu kan nanti maksudnya kan kita melalui medan-medan yang sebenarnya kita nggak tahu. Misalnya apa ya namanya? Megang alat itu agak beberapa terguncang gitu, Pak. Nah, koreksi driftnya itu besar, itu nanti bagaimana, Pak? Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Spasi yang paling bagus berapa gitu, kemudian QC gimana gitu. Pertama yang spasi paling bagus dulu. Sebetulnya di lapangan itu kan besok target di lapangan itu benda-benda besar. Jadi ada struktur geologi gitu ya, intrusi batuan metamorf gitu ya, kemudian ada kontras formasi, kontak formasi gitu ya, antara formasi Lampung sama formasi Gunung Kasih. Itu kan badannya besar-besar begitu ya. Jadi saya rasa spasinya yang relatif besar pun nggak masalah. Kalau tahun sebelumnya itu spasinya 100 sampai 200 meter lah kalau nggak saya salah ya. Jadi 100 meter udah cukup baik gitu ya. Lebih kecil lagi itu nggak masalah, lebih aman gitu ya. Tapi konsekuensinya kalian jadi ngolah data lebih banyak atau luap lingkungan area itu jadi lebih kecil. Jadi saran saya sih 100 yang cocok untuk data pengukuran besok. Kemudian QC begitu ya. Kalau misalnya tadi tiba-tiba ada data yang harusnya secara teoritis geops-nya kecil, tapi malah ikutan naik gitu, elevasi naik gitu ya. Itu gimana diperlakukannya gitu ya. Nah, pertama kalian untuk data yang pencilan itu, anggaplah data pencilan atau outlier gitu ya. Cek di geops-nya. Waktu kalian melakukan QC di drift di lapangan. Waktu kalian di base. Di data itu selisih driftnya berapa? Lebih dari 1 miligal nggak? Kalau lebih kemungkinan data itu jelek. Nah, kalau udah lebih, sekarang lihat di data itu. Dalam satu titik pengukuran, itu berapa angka di belakang koma yang sama. Gitu. Jadi kan kalian di lapangan tuh satu titik itu ngukur lebih dari 3 kali ya. Dan di 3 kali itu diambil 3 angka di belakang koma yang sama. Nah, untuk data yang pencilan tadi yang outlier, coba lihat di situ. Ada berapa angka di belakang koma yang sama. Kalau ternyata cuma 2 angka, ya kemungkinan
ketika mengukur itu kondisinya sulit gitu ya, kondisinya sulit ataupun banyak gangguan sehingga datanya jadi jelek gitu ya. Kalau datanya jelek itu mah ya mending dihapus aja daripada jadi noise yang besar di data yang lebih banyak gitu. Gitu Najwa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh Nabil? Ini Bapak, tadi kan Bapak sempat bilang kalau datanya jelek itu dihapus aja gitu Pak. Nah itu konsekuensinya kalau menghapus data tuh gimana Pak? Apakah memang kalau memang kondisinya seperti itu diperbolehkan atau bagaimana Pak? Boleh dong. Boleh aja, kan gini. Kalian tuh ada berapa kelompok sih total tuh? 10 Pak. 10 ya. 10 itu sepengalaman saya selama kuliah lapangan, itu minimal tuh satu hari itu bisa 15 titik lah. 15 titik gitu ya. 15 titik terus diukur oleh 10 kelompok. Gitu. Minimal 15 titik diukur oleh 10 kelompok. Berarti totalnya ada berapa titik? 10. 150 Pak. 150. 150 titik. 150 titik dihapus satu titik saya rasa nggak jadi masalah. Tapi dengan konsekuensi setiap kelompoknya itu mengukur data yang berkualitas. Gitu. Jadi kalau misalnya satu kelompok ada satu titik jelek, berarti kan udah 15 titik hilang tuh. Udah 10 titik hilang ya. Jadi 150 data hilang 10 titik ya sebetulnya nggak bermasalah juga. Cuman ya masa satu kelompok ada terus yang jelek gitu kan ya. Kan nggak mungkin dalam satu lokasi itu lokasinya ekstrim semua. Pasti ada lokasi yang relatif aman, relatif landai. Kalau memang landai, lokasinya landai tapi ada data yang jelek, nah berarti itu kelompoknya banyak bercanda waktu ngukur tuh. Soalnya ada yang pernah lagi ngukur nih. Ini saya ceritanya lagi ngukur, graffiti lagi ngukur. Dia di sebelahnya alat malah loncat-loncat. Ya makin noise datanya. Nah, jadi ketika ngukur pun kalau bisa kelompok yang lain ya. Misalnya operatornya Nabil nih. Operatornya Nabil. Nah yang lain itu jangan ikutan ngobrol gitu ya. Tapi perhatikan Nabil dan jangan banyak bergerak. Supaya tidak jadi noise di instrumen. Itu salah satu cara kompak di berkelompok gitu ya. Kalau saya yakin sih kalau kelompoknya itu nggak banyak gerak gitu ya, ngukur datanya itu pasti cepat. Ada yang satu kelompok tuh satu hari bisa 20 titik, ya. Kan banyak tuh, bisa menutup kelompok yang lain. Tapi ada lagi kelompok yang di daerah ekstrim itu satu hari udah sampai mukanya hitam, digigit tawon, badan luka-luka gitu itu benar. Cuma dapat 7 titik gitu. Itu karena daerahnya ekstrim tuh, naik turun gunung, naik turun bukit dan buka jalur gitu tuh. Ekstrim tuh. Tapi ditutupin sama teman-teman yang lain yang lokasinya relatif mudah. Gitu, ada lagi? Nabil cukup? Cukup Pak, nuhun ya Pak. Oke, ini satu lagi lah ya. Samuel gimana Samuel? Pak, saya ingin bertanya, dari tadi kan yang Bapak highlight data yang bagus itu kan Pak ada 2 atau 3 angka di belakang koma yang angkanya sama. Nah, betul. Kalau ada dua atau 3 data lah Pak, yang 3 angka di belakangnya sama, itu milih yang paling bagus gimana Pak? Dalam satu pengukuran ada banyak angka yang sama gitu ya. Lebih dari 2 atau 3. Tulis aja semua. Oh, nggak diambil satu aja ya Pak? Nggak usah, tulis aja semua. Berarti di lokasi tersebut bisa disimpulkan titiknya bagus, datanya itu bagus. Misalnya di satu titik kalian ukur 5 kali. 5 kali pengukuran, 3 angka di belakang koma sama semua. Ambil aja semua. Berarti data kalian bagus. Gitu. Dan kalau ada, saya apresiasi lah ya. Karena kelompoknya pasti kompak tuh. Selama pengalaman saya sih nggak ada. Gimana kalau kan Jos? Satu titik 5 angka di belakang. 5 data, 3 angka di belakang koma sama semua. Itu kayaknya belum ada. Coba tanya nanti konfirmasi ke Mas Hendra. Kayaknya belum ada sepengalaman saya ya. Selama saya ikut kerja lapangan. Tapi ya usahakan kalian ada. Gitu. Tahun ini angkatan kalian ada. Kalau ada berarti wah ini
calon-calon grafimetris ya. Enggak, terus. Gimana Samuel, cukup? Cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Saya rasa cukup lah ya. Udah 1 jam kita diskusi. Terakhir, ada tanya lagi? Kalau nggak ada, saya tutupkan ya. Oke. Saya rasa cukup ya pertemuan kali ini. Saya nggak usah share materi gitu ya. Sebetulnya materi yang saya buat itu resumen dari mata kuliah metode Gebrat yang udah pernah kalian ambil waktu semester 5 gitu ya. Jadi harusnya masih ada di laptop kalian, kecuali laptopnya itu kena virus dan harddisknya rusak gitu. Itu pasti datanya hilang. Tapi kalau datanya hilang, minta ke teman lah. Bro, minta materi metode Gebrat waktu kuliah dulu. Harusnya sih dikasih temannya. Kalaupun temannya nggak ngasih, download aja buku Gravity and Magnetic Exploration karangannya Thomas Hinze gitu. Itu di situ lengkap semua, di situ bagaimana cara mempelajari metode Gebrat yang baik dan benar. Oke, saya tutup perkuliahan ini dengan satu quotes gitu ya, satu pesan bahwa metode geofisika itu sebetulnya pada ujungnya itu diinterpretasi. Oleh siapa interpretasinya? Ya oleh kita geofisikis dan oleh teman-teman geologi gitu ya. Nah, namanya interpretasi itu bisa berbagai macam pendapat. Pendapatnya Nabil ada cekungan, pendapatnya Samuel ada petahan, pendapatnya Ruben ada anti-clean gitu ya. Bisa macam-macam interpretasi itu, tergantung dari sudut pandang si interpreter. Nah, tugas kita seorang geofisikawan itu mengolah data dengan betul dan melakukan pengukuran dengan baik. Kalian mengukur di lapangan dengan baik, mengolah data dengan betul gitu ya. Hasilnya silahkan diinterpretasi macam-macam oleh teman-teman geologi dan teman-teman geofisika. Bisa macam-macam juga hasilnya. Tapi pesan saya, kalian harus mengukur dan mengolah dengan baik. Gitu ya. Jadi apapun hasil interpretasinya, yang penting mengolah dengan baik. Karena data sampah, hasilnya pun sampah. Tapi kalau datanya baik gitu ya, interpreternya sampah pun gitu ya, seolah-olah jadi baik gitu ya, karena datanya baik gitu ya. Nah, jadi sebisa mungkin datanya itu harus diukur dan diolah dengan baik dan betul. Itu mungkin pesan saya. Sebagai penutup gitu ya, saya akhiri perkuliahan persiapan kerja lapangan tahun 2026 gitu ya. Semoga kerja lapangan besok kalian diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan, keselamatan, karena ini berhubungan dan bersinggungan dengan alam gitu ya. Jaga tingkah laku, tata krama, dan perbuatan di lapangan. Kita nggak